Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang dengan tema Menuai Apa yang Ditabur. Renungan kita kali ini akan diambil dari Amsal 1 ayat 29 sampai 31 yang berbunyi demikian. Karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perkataan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana-rencana mereka. Di sini saya mau bercerita tentang seorang anak yang bernama Dudi. Dudi adalah seorang anak yang mempunyai sifat keras kepala. Dia selalu menolak nasihat ayah ibunya. Dia malas belajar. Dia lebih senang nongkrong bersama teman-temannya yang sukanya minum-minum, bermain games, bermain motor. Ibunya selalu menasihati dia agar selalu mengutamakan belajar daripada bermain. Dan ibunya juga selalu mengajaknya untuk beribadah di hari Minggu. Tetapi Dudi selalu menolak dan dia lebih baik memilih untuk tidur daripada harus pergi beribadah ke gereja ataupun belajar. Pada suatu waktu terjadi keributan anak geng di lingkungan tempat tinggal Dudi. Pihak kepolisian datang dan mencoba menangkap anak-anak yang terlibat keributan tersebut. Dudi yang sedang asik main games bersama teman-temannya di warung ikut terciduk dan dia dibawa ke kantor polisi. Dia ditahan di sana. Dudi merasa gelisah dan takut. Kenapa saya tertangkap? Saya kan tidak terlibat dalam keributan tersebut. Dia marah dengan dirinya sendiri. Dia merenung dan menyesali dirinya. Jika saja saya mau mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua, mungkin saya tidak akan ada di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Dudi adalah suatu konsekuensi dari membenci pengetahuan, menolak didikan dan nasihat, dan menolak takut akan Tuhan. Amsal ini mengingatkan kita pada prinsip dasar menabur dan menuai. Apa yang kita taburkan dalam hati, pikiran, dan tindakan kita akan menghasilkan tuaian dalam hidup keseharian kita. Jika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan juga. Jika kita menabur kebencian, menolak nasihat, menolak teguran, kita akan menuai buah dari tindakan tersebut, yaitu penderitaan dan ketidakbahagiaan. Kita punya pilihan dalam hidup ini. Kita memiliki pilihan setiap saat untuk menabur benih-benih yang baik atau buruk. Kita dapat memilih untuk mendengarkan nasihat, takut akan Tuhan, dan menerima teguran. Atau kita dapat memilih untuk menolak semuanya itu. Setiap pilihan yang kita buat akan berdampak pada kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Amsal ini juga menekankan kepada pentingnya kebijaksanaan. Orang yang bijaksana akan menabur benih-benih baik, seperti kasih, kebaikan, dan pengetahuan. Karena mereka tahu bahwa
mereka itu akan menuai hasil yang baik. Sebaliknya, orang yang tidak bijaksana akan menaburkan benih-benih jahat, dan mereka akan menuai hasil yang sesuai dengan tindakan mereka. Menabur kebaikan dalam konteks rohani itu juga dapat dalam bentuk doa, ibadah, pelayanan, kepedulian, mendengarkan nasihat dan teguran, serta pengampunan. Dengan menabur kebaikan, kita akan menuai sukacita, kedamaian, dan berkat Tuhan. Sebaliknya, jika kita menabur kebencian, ketidaktaatan, rasa iri, dan kesombongan, kita akan menuai ketidakbahagiaan, perselisihan, dan penderitaan. Pesan bagi kita dari Amsal 1 ayat 29 sampai 31 menginspirasi kita untuk selalu bersikap bijaksana, menghormati nasihat dan teguran, serta takut akan Tuhan. Mari kita mencermati perbuatan kita hari ini. Karena perbuatan yang kita pilih hari ini akan menentukan hasil yang akan kita tuai di masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukanlah kami agar kami dapat lebih bijaksana dalam menabur dan menuai dalam kehidupan kami. Bimbing dan mampukanlah kami agar kami dapat memilih kebaikan, takut akan Tuhan, menerima nasihat dan teguran-Mu. Mampukanlah kami agar kami dapat menabur kebaikan dan menuai hasil yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita dalam menjalankan aktivitas kita hari ini. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari kita yang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.